Oh, bener, kaos pacaran kan juga bebasan kan? Iya, Nah, bener. itu kita urus. LGBT kita urus. Iya. Kemarin ada bungkus. Nah, itu fetis. Itu kan ke apa namanya? Kelainan seksual kan? Iya. Ujungnya bebasan juga. Iya. Ujungnya sekularisme karena Iya. misalkan kehidupan sama agama. Iya. Itu kita urus. Nah, sini lo, gue urus kemarin. Ya, gue bukan orang suci, gue bukan orang alim, Iya. gue bukan orang bersih. Tapi gue nggak sepakat pemikiran Jill. Udah gitu aja ya sebetulnya, ya kan? Karena memang benar kayak misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu jawab dong. Gua tadi agak shock ya. Kenapa? Nggak tahu ya. Kan aja tiba. Soalnya ngobrol sama mantan K-popers ya. Udah ntar dibahas kayak di atas ya bang ya. Jadi ini alhamdulillah dapat kesempatan buat sharing bareng nih sama Bang Randy. Yap, Randy Iqbal. Nah, nanti beliau ini adalah salah satu aktivis dakwah juga guys. Jadi gue ketemu sama Bang Randy ini di Guroba ya bang. Guroba Yogro itu di Depok, itu teman-teman kajian di daerah Depok juga. Terus ya alhamdulillah lah beberapa kali kesempatan, mungkin nggak secara langsung tapi beberapa kali jadi tim buat volunteer juga ya bang. Relawan ya? Ya relawan di beberapa tim kajian gitu lah. Nah akhirnya apa ya, mungkin nggak begitu sering banyak ngobrol, tapi gue sering banget mantau juga sih kayaknya beliau, karena tim pantau dia, hati-hati lo semua. bisa hidup ya bang. Jadi beberapa kali gue sering banget ngeliat beliau ini keluar mulu gitu bang. Gitu lah. Apa aja lah punya kejadian kayak yang mungkin ham orang-orang yang teman-teman LGBT ya bang. Karena gue tetap bilang teman-teman LGBT karena gue yakin mereka tetap bisa berubah sih. Iya sih. Gue bilang teman-teman LGBT terus yang ya banyak menyuarakan apa ya, yang mungkin kalau di masyarakat tuh banyak kontranya, tapi sebenarnya niat dari teman-teman Bang Randy ini juga untuk memberikan apa ya, kebaikan lah ya buat edukasi buat semuanya gitu. Jadi kemarin gue ngeliat Bang Randy ini ngepost di TJ ya bang. Di TJ mana? Di TJ. Oh iya, liputan. Nah makanya gue bilang wah kayaknya ini seru nih kalau misalkan ngebahas ITJ gitu. Karena ITJ. gue pribadi gue nggak tahu ITJ itu apa sih bang. ITJ itu sebuah komunitas, namanya panjangannya itu Indonesia Tanpa Jil. Oh tanpa jil guys, gue kira istilah teknik gitu. Oke. Salah ya. ITJ itu bukan Indonesia Tanpa Jomblo, bukan tenang aja, jomblo gak kita kenal, enggak. Oke. Tenang ya, jomblo Aman ya, Bang? aman, jomblo lo keren. ITJ itu Indonesia Tanpa Jil bro. Indonesia Tanpa Jil. Nah jilnya apa sih? Jil itu jaringan Islam liberal. Jadi jilnya sedikit cerita ya. Jil itu sebuah lembaga yang berdiri tahun 2000-an. Nah, yang digagas oleh teman-teman, sebenarnya ada profesor doktor di sana, ada orang-orang lulusan pesantren. Cuma memang mereka punya pemahaman yang agak nyeleneh. Jadi Islam nyeleneh. Jadi banyak membolehkan beberapa hal yang mungkin sebenarnya kurang baik kali bang. Benar, termasuk LGBT. Yang buat dia LGBT nggak dosa, bebas. Ada juga yang gitu. Ada yang kayak gitu. Bahkan dia suka membalikan cerita Nabi gitu dengan tafsirnya dia sendiri. Nah, bahkan mereka sering ngelirik ulama, gitu kurang asik deh. Bukan kurang asik lagi, nggak asik gitu. Itu namanya jil. Nah, pada tahun 2000-an itu dia viral. Cerita ingin apa namanya? Membongkar syariat Islam. Kayak misalnya jilbab buat dia jadi nggak wajib lagi. Nah, itu dilontarkan ke masyarakat. Padahal dia profesor, dokter. Rata-rata itu. Iya, rata-rata pondok pesantren halusannya lah. Gitu, bahkan ada dapat beasiswa di luar, gitu kan. Pulang-pulang ke sini jadi kayak gitu. Jadi boleh LGBT boleh. Muslimah nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Jadi yang penting pakai sopan gitu. Terus apa lagi? Nikah beda agama boleh. Gitu. Kayak gitu. Semua agama benar, sama-sama surga dan semua agama benar bagi Islam liberal. Makanya mereka menempelkan Islam liberal. Gitu. Jadi Islam membebaskan segala. Gitu. Padahal secara bahasa udah salah ya kan? Masa Islam tambah liberal? Kayak misalnya gini. Orang berarti manusia, ya kan? Orang berarti manusia. Kalau kita main hutan belakangnya jadi apa? Lagi bro. Jadi monyet kan? Orang hutan. Nah, itu sedikit logikanya sebetulnya itu udah menjawab Islam liberal itu kacau. Nah akhirnya muncullah kan viral nih mereka nih dari tahun 2000-an ya kan? Mereka itu sering ada seminar-seminar di kampus. Makanya mereka mengkader di kampus-kampus. Belakang berarti ya? Oh iya, karena mereka dibiayai oleh sebuah LSM besar. Di luar ada Live for All sama The Asia Foundation.
Nah itu kita dulu ya, ini kata bosnya nih, kata ketuanya Jil. Ya. Boleh disebut namanya nggak? Boleh lah. Boleh ya? Jil itu dulu ketuanya adalah Ulil Absor Abdallah. Ya, padahal dia mantu kiai. Nah tapi ya kita begitulah ya, namanya mungkin hidayah kali ya, ya. Jadi jadi hati-hati ya, jangan sombong-sombong ya, yang udah taat jangan sombong, bisa juga lo belok kecebur. Makanya kita minta diistiqomahkan ya, Bang. Iya, kita petunjuk. Nah, lanjut lagi tadi mana ya? Sampai ketemu sama cucunya dari ulama. Iya, kemudian dia kan di backup sama semester besar. Itu setahunnya dalam buku, dalam literasi gitu ya, itu sekitar 1,4 triliun. Buat Jil mengadakan seminar, pengkaderan dan yang lain-lainnya. Gitu, makanya mereka bisa masuk kemana-mana. Dan mereka melalui rasanya lewat sutradara film, gitu. Makanya kalau antum tahu film Tanda Tanya, Hanung Bramantyo, nah itu isinya tentang itu, tentang Jil itu sebetulnya, tentang kebebasan dalam beragama itu, gitu. Banyak sesuatu yang mungkin tersirat ya, Bang. Benar. Banyak tersirat gitu. Nonton filmnya deh, YouTube kan ada tuh, ya. Tanda Tanya kalau salah. Iya. Tanda Tanya ya kalau salah. Iya, coba deh nanti. Berarti apa ya gue bilang, secara tidak langsung mereka tuh sudah mempersiapkan sih. Iya. Mereka sudah mempersiapkan mungkin yang tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Jadi kayak mungkin kayak gue juga pengalaman mungkin yang di dunia K-pop. Oh iya, gue ada sedikit lah Kip. Iya. Jadi apa ya? Coba aja dikit. Gerakan dulu apa gerakan? Gue bisa juga. Gak apa kan dikit. Ayo kan. Hap. Oh gitu. Oke, ada. Jadi mungkin sama kayak waktu pas gue di K-pop kan mungkin orang terbiasa, Bang. Mungkin kalau kita nih secara kita Islam. Sudah pasti yang namanya wanita wajib memakai kerudung, kan? jilbab gitu kan. Walaupun lo dulu gajulan ya, lo udah tahu itu wajib kan? Wajib lah. Oke. Cuma karena kita di Koreaan itu dance kan, jadi otomatis dance kan nggak cuma yang cowok doang kan, pasti ada ceweknya juga kan. Nah, yang ceweknya akhirnya mungkin yang cuma pakai rok, yang mungkin bajunya segini doang kan. Nah itu mungkin jadi orang terbiasa mungkin ya, Bang. Jadi sesuatu yang mungkin tadinya jadi pelan-pelan gitu. Iya benar. Harusnya kayak tadi yang tuh bilang, lu tuh tahu, lu tuh udah profesor, udah dokter, lu tahu syariatnya Islam tuh namanya wanita wajib menggunakan jilbab tertutup ya kan. Tapi ini pelan-pelan dibuka biar udah monggo bebas kok. Nanti mau baik kayak gitu. Benar, iya kayak gitu. Jadi gimana ya? Ya mungkin nggak tahu sih, mungkin karena uang yang dari bohir-bohirnya besar, jadi buatnya ya udah dia kerja untuk uang gitu. Tapi atau emang udah pengen ngaji iseng, pengen nyablengin orang gitu, kayak gitu. Dia tuh kayak gitu pada waktu itu. Itu sangat mengganggu. Akhirnya muncullah fatwa haram dari MUI. Karena selain itu, Jil tuh punya misi-misi tuh, visi-misi tuh gini. Dia punya namanya menghantarkan virus sipilis. Nah, sipilis tuh penyakit kelamin. Wah, enggak, bukan. Itu penyakit, ini sipilis beda lagi. Beda. Gua bodoh beda. Ini sipilis itu singkatan. Yaitu sekuralisme, pluralisme, liberalisme. Oh iya. Selain lagi ya, sipilis itu sekuralisme, pluralisme dan liberalisme. Sekuralisme memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama tuh cuma boleh lo di masjid aja. Ketika lo ke masjid, lo ke masyarakat tuh nggak boleh bawa agama. Itu men, bebas men. Nah, punya kayak gitu. Lo pluralisme agama. Semua agama sama, agama sama rata, sama salah sama benar, sama surga. Kayak gitu mulai kayak gitu. Yang ketiga liberalisme nih bro, yang nggak boleh semuanya. Nah MUI ya kan, bukan kita ya kan, ini kan petunjuk lah ya kan buat umat Islam mayoritas Indonesia. Akhirnya buat fatwa haram tahun 2005 nomor 10. Mengharamkan paham sipilis. Secara nggak langsung jilnya udah kekat. Tapi dari situ mereka tetap berani berkuar. Mereka tetap walaupun kayak forum umat Islam gitu, tetap apa namanya perlawanan gitu, perlawanan juga gitu, nggak diem juga gitu, tapi kan lempar wacana gitu. Nah sampailah akhirnya era anak muda nih bro, era IPJ-nya nih. Tahun 2012 muncullah sebuah hashtag di Twitter. Namanya hashtagnya Indonesia tanpa Jil. Oh iya, gua awal pernah dengar. Iya kan? Tiba-tiba rame di hashtag tuh. Iya, dan itu nggak tahu sampai sekarang siapa yang buat tuh hashtag. Oh gitu. Nggak tahu. Padahal antum anggota ITJ tuh. Iya, kita nanya ke toko-tokonya duluan nih. Ini siapa yang buat? Sebenarnya nggak ada yang buat, dan nggak tahu siapa yang mengeluarkan hashtag di Twitter itu, dan itu rame kan. Viral ya? Viral. Nah akhirnya buat gerakan lah di tahun
2012 tersebut. Cuman gerakannya itu dipicu oleh, nah ini menarik nih. Oke, yang mantap nih, iklan sampai depan lagi ya. Oh enggak, ada iklan belum ada. Ayo dong, yang mau iklan boleh pasang di sini ya. Iya, membantu, support. Masya Allah nih. Lo yang punya apa ya? Produk-produk baju boleh kita iklanin, tapi jangan lupa kasih kita. Lanjut lagi tadi ya, akhirnya 2012 itu ada sebuah demo isinya orang-orang waria, LGBT, nyampur deh semua orang salah bilang di Bundaran HI. Oh, itu ngapain tuh? Nah, yang dia campaignkan Indonesia tanpa FPI. Tanpa FPI? Karena emang Jil emang udah anti banget sama FPI kan, itu kesel banget. Nah ini ada orang-orang yang tadi, yang lo tau lah ya, PSK, LGBT dan lainnya, demo cuma puluhan sebenarnya, puluhan. Cuma karena media mainstream menyebut ratusan. Curang, media mainstream curang lu, gitu ya. Ya itu di salib.com, di mana udah ngasih tahu ratusan. Padahal gue cuma puluhan. Isinya Indonesia tanpa FPI. Nah, sebulan kemudian itu Februari ya, dia tuh demonya, aksinya dia 14 Februari pas Valentine. Nah, pas Valentine. Dia rame itu. Gitu deh, demo deh. Penye-penye ya. Akhirnya Maret, sebulan setelah kemudian Maret 14 pas tepat sebulan, akhirnya muncul gerakan itu pertama kalinya ITJ yang mungkin dia nyusun rencananya lewat Twitter gitu ya, kenalan kita ngumpul ya tanggal 14 Maret demo bareng FUI dan FPI. Akhirnya rame deh tuh, dan itu bener ratusan yang datang. Itu ngebahas apa tuh kalau yang itu orasi tentang demo yang kemarin. Demo yang 14 Februari. Bener. Termasuk menyinggung orang-orang Jil gitu, karena PSK ini muncul berani publik karena emang dorongan dari orang-orang Jil itu. Akhirnya muncul, kita bales, rame kita. Disitulah tanggal pertama ITJ dibentuk 2012. 14 Maret 2012. Dan itu belum ada tuh teman-teman yang hijrah klub, belum ada. Iya, jadi bisa dibilang ITJ waktu itu ada sebuah gerakan dakwah modern anak muda yang langsung head to head. Dia nggak soft mainnya, dia nggak ngajak-ngajak ini, itu bagus yang sekarang memang harus kayak gitu. Tapi dulu kan eranya emang head to head kan. Jadi langsung muncullah artis kayak vokalis band Tengkorak, Obat, Spion, ya kan, ada Mehdi Maker, vokalis Mehdi Maker, ada juga Fauzi Badila. Nah, Fauzi Badila pada waktu itu jadi tokoh sentral ITJ. Karena ketika dia nge-tweet kalau nggak salah tentang LGBT, dia bilang dia nge-tweet judul lagunya State Many Pictures yang judulnya itu If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Itu maksud diarahkan ke, iya kan? Iya benar sih. Iya kan? Itu maksud diarahkan ke apa? LGBT. Dia langsung diserang ya. Gitu. Diserang habis sama teman-teman artisnya. Termasuk ada saudara yang pro LGBT juga ngebantai dia. Dia bilang gue matiin rezekinya. Dan memang setahun dia hilang. Gitu. Fauzi Badila hilang di peredaran. Terus dari aktivitas ini gimana? Tetap akhirnya membuat struktur. Dan dari situ muncullah chapter Indonesia tanpa Jil. Gitu. Di Padang, Bekasi, Depok, Bogor, itu semua makin lebar waktu itu. Memang waktu megang Jakarta megang Depok? Waktu itu belum masuk. Belum masuk, itu masih ngeband. Sejarah ya? Sejarah iya. Sejarahnya. Tapi karena waktu belum masuk juga, kan masih ngeband kan? Karena masih ngeband. Gue ngeband. Justru gue di band tuh, ini cerita pribadi gue ya sendiri. Di band tuh gue kan band popang ya kan, lo tau lah. Tolong kalau mau cari di Jackpot ya di YouTube, cari Noise Addict. Promosi dulu. Yang dulu. Nama IG juga ya, Bang? Enggak, jangan. Terus pada follow. Oke. Baik lagi tadi pas gue sibuk ngeband, kan lagi viral-viralnya ITJ nih. Gue tuh di endorse brand lokal. Ditawarin, Bang, gue endorse. Gue bilang boleh, cuma di sini jangan monster-monster mati satu sama segitiga itu nanti ya. Dia bilang apa orangnya? Wah, Bang ITJ nih. Hah? ITJ apaan, Bro? Kalau nggak tahu lu, Bang, ITJ kan, Bang? Gue bilang aja iya. Terus gue cari, sebuah gerakan yang sedang viral pada waktu itu. Artinya ITJ itu sampai semasif itu, sampai masuk ke ranah underground. Dan gilanya pada waktu itu ITJ itu ada di booth di Jackpot, men. Di Jackpot, men. Jadi ketika bagian player kayak gini nih. Nih ya, player kayak gini ya. Nih ya, hey what's up? Ini bukan ini ya, bukan buat masuk kampus, bukan ya. Itu drawback, men. Apa? Di drawback sama orang-orang loh, kan
datangnya mau belanja kan, mau musik band datang. Apaan nih misalnya gitu? Apaan nih? Pret, lu main dakwah tengah-tengah orang langsung dirobek. Ada yang masih pacaran gitu kan dikasih. Iya lah, yang mau pacaran sebut dilarang. Iya, cuman kalau emang lu pengen tahu, ini tweetnya nih. Nah, ini lu bisa cari, lu ke search engine Google, ya kan? Maksudnya lu cari aja tweet jalan Jil. Isinya kayak gini, misalnya nih, ini orang-orang Jil nih bro. Ini orang Jil misalnya nih. Mana ya? Nih, ketuhanan Yang Maha Esa penuh bias monoteis yang sungguhnya kurang ngakar di negeri ini. Nanti kayak udah gak sepakat sama ini. Misalnya lagi nih, sejauh ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa doa bisa menyembuhkan. Mungkin perlu didoakan supaya ada penelitian macam ini. Dia kayak gitu-gitu. Terus ada lagi, nih, apakah kamu percaya hari kiamat? Emang Doski pernah janji apa? Ini kan orang-orang tokoh ngomong kayak gini. Ini kan ngajarin anak muda brengsek kan? Padahal dia karena image-nya gue sebagai anak muda pasti kan jadi guru kan. Gue melihat sosok Om, dia udah ya bahasanya dia udah dewa lah. Iya, udah dewa. Profesor, dokter segala macam. Cuma dia aja mengkampanye seperti itu kan. Otomatis otak kita ke brainwash kan. Iya, ke brainwash itu dia anak-anak yang polos-polos ke brainwash. Oh, ternyata begini ya. Oh, dia kan yang ngomong profesor misalnya gitu. Ikutin aja. Nah, ini pentolannya nih. Boleh misalnya ngomong, kalau tidak menyembah Allah saja diperbolehkan oleh Allah, apalagi tidak maksiat. Ya, lu jangan kayak gitu dong. Lu gak asing banget kalau bercanda kayak gitu sih, ya kan? Iya, maksudnya bercanda yang pakai adab lah, ya kan? Maksudnya kita kan dulu bandel ya kan? Bandelnya gak sedongol ini kan gitu. Nah, ini bahaya bro waktu itu. Akhirnya kita teruskan dan itu perlawanan terus ya. Kita adain, kita diskusi bareng gitu, kita datangin ulilnya. Kita ketemu langsung tuh. Udah, pada waktu kita ngadain nama judul kajiannya nikah beda agama. Ada di YouTube, lu cari nikah beda agama Islam Bajil. Ya, itu dia datang. Terus dia Rock FM juga datang Ustaz Akmal. Nah, ini guru besar ITJ nih ya. Tokoh intelektualnya ITJ, Ustaz Akmal Syafril. Nah, dia juga dapat di situ tentang tentang Jil gitu. Sebenarnya sih bukan apa ya namanya, bukan hebat-hebatan sebetulnya. Cuman kita kesel aja. Kita kalau kata gua juga menarik nih. Gue bukan orang suci, gue bukan orang suci, gue bukan orang alim, gue bukan orang bersih. Tapi gue nggak sepakat pemikiran Jil. Udah gitu aja ya sebetulnya, ya kan? Karena memang benar kayak misalkan tadi lu bilang LGBT ya kan. Lu menikah wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Ya gimana mau punya anak lah? Ya kan gitu kan. Karena nikah harus apa namanya? Buat keturunan kan? Gitu kan, regenerasi kan. Makanya gue bilang dan ya ketika lu menikah juga bukan mungkin ya walau alam menurut mereka itu mendapatkan kenikmatan tersendiri kan, tapi bakal ada penyakit juga dari situ gitu kan. Iya, itulah. Itu yang sebenarnya kayak teman-teman ITJ mungkin gue menyimpulkan mungkin itu justru sebenarnya ITJ itu sayang sama mereka. Nah, ITJ tuh pengen dia bukan emang nih masa sayang istrinya ya. Gue tuh pengen teman-teman tuh balik lagi ke kodratnya ya. Iya, betul. Yang laki-laki ya laki-laki. Betul. Yang cewek ya cewek. Iya. Kayak gitu. Jadi bukan sebenarnya ITJ itu nggak bermaksud galak-galakan kayak gitu loh. Cuma mungkin ya Bang, sebagian orang jatuhnya lebih ke keras. Iya. Kalau nggak dikerasin kadang suka bandel. Iya. Dan takutnya setia dikit lah. Iya, takutnya justru ngelempeng bawa ke yang lain-lain ya. Betul. Iya. Juga sih kayak gitu. Makanya kita waktu konsen banget gitu. Jadi kita emang dakwah ngajak berpikir sebetulnya. Ya karena sebenarnya misalnya orang mau jadi baik gitu. Orang mau jadi baik kan emang niat pertama. Tapi yang pertama bener itu harusnya mindset kan. Nah, pemikiran ini orang-orang yang nggak tahu gitu. Maksudnya anak muda yang masih nih emang sholat buat apa sih gitu. Hidup buat apa gitu. Nanti ide itu menghantarkan cara berpikir buat anak muda menjadi suatu yang tujuannya itu nanti jadi apa. Kayak gitu. Jelas. Misalnya agama aja buat mereka gitu kan. Agama tuh apaan sih gitu kan. Ada yang tahu kan, ya agama tuh ya agama lo harus jalanin, harus gini. Tapi apa maknanya gitu? Nah kalau ITJ tuh kan buat sebuah kursus namanya itu ada SPI, Sekolah Pendidikan Islam, ada juga dulu namanya arisan setiap bulan gitu. ITJ itu yang ada itu. Arisan itu maksudnya singkatan tuh ya, cuma gue lupa singkatannya apa. Kajian setiap bulan, nah itu dibekali tuh sama kayak gitu-gitu. Jadi kan misalnya agama itu katakan din ya, asal kata din, agama itu din ya kan, dari kata din. Nah din itu bisa ditarik lagi, pedalam lagi itu maknanya jadi dain. Nah, dain itu adalah hutang, gitu maksudnya kan. Nah, jadi maksudnya manusia yang lahir dalam keadaan keberhutangan, gitu maksudnya. Nah, hutang itu kan harus dilunasi ya. Lunasi dengan cara mencicilnya dalam setiap hari nih sampai kita wafat baru itu lunas hutang kita. Ya, lunasnya adalah surga apa neraka. Maksudnya gitu kan. Jadi maknanya agama itu diketahui dulu. Jadi orang jadi tahu gitu. Oh, agama tuh hutang
utang ya, kayak gitu ya utang lah, lu dikasih mata, hidung, mulut, lu bisa ngeliat indah lu punya orang tua gitu kan, terus nanti lu dikasih rezeki gitu kan, itu kan gain banget kan utang gitu. Akhirnya kita hantar ke anak muda, dan anak akhirnya tahu cara berpikir yang baik gitu sebenarnya. Nah pemikiran apa yang tadi Dain itu maknanya itu dapat dari Profesor Nakib Alatas. Nah itu emang konsensi dia dibilang. Guru besar itu juga? Enggak, itu ulama besar malah. Ulama besar yang memang pemikirannya kita ambil untuk menawarkan ke anak muda. Berarti ada sekolahnya juga tuh ya Bang? Iya ada. Ada juga. Iya, kalau teman-teman mau fokus ke pemikiran, kalian bisa ke Insis Kalibata. Itu kajiannya setiap hari Sabtu jam 10 sampai 12. Itu kajian rutin atau apa ya? Tertutup atau gimana? Enggak, terbuka. Berarti kayak misalkan kayak gua nih kan nggak tahu apa-apa. Lu masuk ke Insis setiap hari Sabtu bisa ikutan. Oh gitu. Nah, itu emang guru-gurunya konsennya buat pemikiran. Karena guru-guru yang ada di Insis dulunya juga head to head sama Jil. Oh gitu. Iya, cuma karena mereka ustadz juga ya, jadi kurang apa namanya? Kurang ke bawah kedengeran gitu. Akhirnya ITJ lah yang ambil nyebarin gitu. Jadi wadah. Jadi Jilnya makin hina pada waktu itu. Emang harus dihinakan Jilnya kan gitu. Biar orang tahu apa sih Jil. Ih, enggak bukan Jil gitu. Akhirnya jijik sama Jil gitu. Bener. Cuman emang secara lembaga mereka bubar. Maksudnya tidak ada lagi gitu. Si Jilnya secara lembaga emang sudah bubar karena pemikiran mereka kali Bang. Ini pemikirannya udah melesat, udah jauh kemana-mana. Mereka sekarang tokoh-tokohnya lari ke partai politik, nyebarin dong. Ada yang menjadi, bahkan ada yang masuk ke MUI pada waktu itu. Gua nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Ada yang ya bikin seminar-seminar gitu. Misalnya dampak terkecil apa Bang? Ketika lu bilang udah bubar dan pemikiran merembah, gak usah jauh-jauh, lu lihat ada youtuber, gue gak tau siapa, rapper jelek, maksudnya rapper jelek gitu, dia bikin dengan bangganya bilang udah menghamil pacarnya di publik. Itu gak enak men, dan itu tuh dulu zaman bapak-bapak kita gak ada kan, malu kan. Justru harusnya zaman dulu ya, zaman dulu ketika lu hamil di luar nikah misalnya, bisa jadi malah ada yang entah ceweknya atau cowoknya diasingkan ya kan, dan dia nggak, justru bukan pamer, namanya malah justru belak-belakan kan. Itu dia yang jadi apa ya, orang tuh merasa udahlah main aja dulu. Nikah mah kalau jadi ini sorry nih ya, nih kalau jadi misalkan akhirnya ternyata lahir hamil, ya udah tinggal gue nikahin. Kalau enggak, ya udah lanjut aja dulu, gitu kan? Iya betul. Nah itu jadi karena yang ngomong misalnya artis besar, kan artis besar punya fans, ya diikutin dong. Itu yang masuk dosa berantai kan, jadi itu ngeri. Gitu. Emang mereka misalnya Jil nggak punya dosa kekerasan secara fisik gitu. Tapi dosa pemikiran tuh lebih bahaya men. Kalau lu wafat dengan bawa pikiran yang nyeleneh kayak gitu, ya lu di mana men takluk, gitu kan? Harus tobat juga gitu. Malah lu lebih bahaya tuh dosa pemikiran. Karena gue juga merasa awal ya, kayak pas gue bilang gue ikutan Korea K-pop, Jepangan, ya kan itu pasti kan sesuatu yang kita suka nih. Gue suka Korea, gue suka Jepang, gue pengen orang sekitar gue juga tahu Korea Jepang loh. Nah ketika gue udah tahu, ternyata di Korea seperti ini loh. Mungkin cuma bukan orang Koreanya, Korean popnya gitu kan. Korean popnya, terus di Jepang rocknya ternyata kayak gini. Ada sesuatu kurang baik, itu bikin gue lalai. Tapi gue pernah ngajak temen gue masih di situ posisinya. Jadi dosa jariah gue kan. Betul itu kayak gitu. Pemikiran sih. Iya kan? Parah itu. Makanya bilang sekarang apa namanya? Ada yang bilang sholat gini nih. Berpacaran di bulan Ramadan tidak dosa, tidak membatalkan puasa. Selama yang keluar hanya cairan air mazi. Buset. Kan itu yang ngomong orang pondok pesantren, coy. Astagfirullahaladzim. Ada di sini, lo cari di sini nih, lo cari. Makanya sekarang saya Google, klik namanya Jil, itu ada. Nah itu buat kita resah, gitu. Padahal pada waktu itu kita masih begajulan, coy. Cuma ngeliat itu iksa juga ya kan. Makanya kita bergerak pada waktu itu dengan internet, Twitter, akhirnya buat fanpage. Dan sekarang kita aja ya akhirnya banyak chapternya. Dan kita mau lebih fokus lagi mengadakan kayak sekolah pemikiran Islam, sekolah sejarah, bahkan nanti ada sekolah kayahan nanti, gitu. Jadi intinya kita mengedukasi sih, gitu. Masya Allah ya. Terus kalau dari ITJ sendiri ada gak sih sampai yang memang ternyata yang tadi orang Jil atau yang mungkin kan tadi kan Anton bilang Jil itu sudah tidak ada. Benar. Secara nama. Tapi pemikiran tetap masih ada. Nah ada gak sih dari mereka yang ternyata akhirnya ngerasa nih
akhirnya sadar, oh iya ternyata LGBT itu tidak boleh loh. Ternyata sesuatu yang memang tidak disyariatkan Islam tuh tidak baik loh. Akhirnya berusaha untuk memperbaiki diri dan datang ke teman-teman ITJ ini untuk ya bahasnya buat obat lah Bang. Gue pengen memperbaiki diri. Ada gak sih kayak gitu? Kalau tokoh-tokoh jili nggak ada ya. Tokoh-tokoh jili tetap dia memang bersikeras, iya kokoh. Dengan pendirian yang salah. Iya. Kokoh apa namanya? Kokoh apa namanya? Kafah. Iya, kafah dengan kejilannya. Cuman memang kita kan dakwahnya dari pertama tuh konsennya misalnya debat di Twitter sama tokoh jilnya, kita serang tokoh jilnya, bukan buat tokoh jil yang tobat, tapi kita sebenarnya menggait calon korban dari jil itu. Jadi ketika calon jil itu ngeliat peperangan tweet kita, dia lihat oh ternyata benar juga nih, salah nih, akhirnya dia kembali kepada Islamnya, gitu. Jadi banyak kalau misalnya banyak orang yang ikut, banyak yang tadinya anak-anak main, justru dulu karena nggak ada wadah anak-anak hijrah, ITJ itu jadi tempat wadah hijrahnya, gitu. Jadi banyak musisi, ada Anggi Ubara dulu, ya kan, Anggi Ubara saudara Sparkop ya kan. Ikut gabung sama kita, nyebarin flyer juga. Jadi kita setiap kopdar hari Minggu misalnya CFD kita sebarin gitu, ada yang lihat oh parah juga nih, parah juga. Nah sebagian besar orang nggak tahu gitu, mereka tahu jadi biasa aja, tapi sudah tahu oh kayak gini. Itu yang tadi dibilang jadi sama mereka tuh bikin mainstream biasa aja. Iya biasa aja. Nah makanya kita bikin mainstream lagi dengan gerakan turun ke jalan pakai kaos, pakai denim, enak muda, cuma dakwah kayak gitu. Cuman kalau misalnya ada yang bilang, tapi kan itu udah bubar, gue udah bilang lo sekali lagi, Jil tuh nggak bubar. Secara lembaga oke, tapi namanya masih ada, lu buka aja webnya Islip, itu masih Islam liberal. Kontributornya masih Ulil dan masih nama yang lain. Oh iya? Iya, isinya ya semua isinya kayak gitu. Malah cuman paling apa ya, ngambil filosofi yang membingungkan menurut gue. Tapi dari kan antum gue ngeliatnya ya, antum sering juga nih beberapa kali mungkin sebelum adanya COVID, beberapa kali kayak gue sering liatnya kayak di Bogor sih. Di Bogor kan buat ngasih edukasi lah jatuhnya, edukasi ke teman-teman tentang ITJ itu seperti apa, terus Islam liberal itu seperti apa gitu lah. Itu pernah nggak sih ketika entah antum atau orang yang memang ibaratnya mendapatkan tanggung jawab buat menyebarkan itu tadi ITJ, ada serangan secara wah ini si dia nih kayak gini-gini nih. Oh iya. Itu pernah nggak sih? Kalau di masjid sih nggak ada. Kalau di masjid emang nggak ada, karena ya mungkin mereka datang emang mau gabung ITJ-nya dan emang udah gergetan sama Jil. Cuma mereka nggak ada bekal senjata buat amunisi ya, buat melawan si Jil pakai apa, jadi buat kajian di masjid. Cuman kalau yang unik tuh biasanya tuh ada di nggak usah jauh-jauh ya. Kemarin tuh gue di IBF ada 2 orang ya. IBF 2 orang kan ada buat ITJ kan, ITJ 4.0 gitu kan. Ada buku, ada merchandise, sama player stiker yang lain. Dia datang, gue pikir dia mau nanya tentang Jil atau mau nanya tentang Jil dan mau join sama ITJ. Gue pikir, nyata dia ngajak debatnya. Oh iya. Iya, akhirnya udah kita debat biasa dan itu rame gitu, begitu kayak rame gitu. Jadi kayak gigs gitu. Tinggal stage diving, keren gitu kan, naikin gitu. So penuh banget. Akhirnya kita ngobrol dan akhirnya emang gitu. Mereka rata-rata dari kampus ya. Masih datang tuh anak UIN kemarin datang tuh. Anak UIN. Dia ngasih tahu gitu tentang ketidaksepakatnya sama ITJ. Cuman dia ngomong debat panjang, gue tanya gini, oke, nggak usah jauh deh bro deh. Nanti ketika wafat, lo mau diwafatin dalam keadaan apa? Dia masih bilang Islam sih. Ya udah kelar. Sebenarnya di hati Islam, berjuang Islam. Sekarang gini lu capek-capek mau mati nggak Islam, tapi lu nggak mau perjuangan agama lo gitu. Kalau mau diinjak misalnya, ya lu diem aja. Padahal di surat Muhammad ayat 7 kan, sampai membela agama, maka Allah kalau ngomong kan. Dia enggak, ya lu capek men. Gitu. Sia-sia men. Jadi cuma lu kuliah tinggi. Kalau cuma ujungnya nanti semua agama sama surga. Ya harusnya jangan begitu. Sekarang gini, kenapa gue bilang semua agama sama-sama surga, semua sama benar, itu nggak boleh. Sekarang gini, lu yang muslim, lu nggak punya hak membenarkan agama orang lain bro. Nggak boleh, lu nggak punya hak. Yang lu bilang adalah ketika lu baca Quran misalnya, lu tuh mungkin ayat Al-Maidah ayat 19 ya kan, inna dina indallah Islam, agama yang dirahmati Allah ya Islam. Ya udah itu men. Hanya Islam guys. Iya, lu nggak boleh. Lu nggak begitu, semua agama benar. Lu dari mana dasarnya? Lu emang orang Kristen butuh lu buat membedakan agamanya? Enggak. Yang kita butuh adalah agama lu, agama gue. Tapi kita bermuamalah baik. Iya gak? Tetangga lu yang Kristen rumahnya kebakaran, lu tolongin. Iya gak? Orang Kristen anaknya sakit, lu bawain obat, Bu. Sebenarnya nih obatnya buat anak lu yang sakit. Gitu, ngapain bela-belain? Ini gue lihat nih di baru ini orang ITJ. Soalnya gini, kadang mungkin orang gini bang. Ini kalau gue secara pandangan orang awam ya.
mungkin ITJ itu cuma sukanya keluar ya. Mungkin gitu kan. Cuma mereka nggak ngelihat sisi lainnya kayak makanya Antum bilang ngasih contoh kan. Kayak misalkan kita Islam. Ya ketika kita melihat orang lain tetangga kita mungkin yang bahkan dia bukan Islam, ya kita tolong. Tetap tolong gitu. Jadi bukan karena lu ITJ terus lu merasa lu Islam paling baik dan lu bodoh amat sama yang lain. Rasul itu melarang kayak gitu. Iya benar. Rasul melarang kayak gitu. Itu bukan ITJ. Itu. Jadi yang gue bilang sih kayak beberapa teman-teman lainnya juga sebenarnya Islam tuh dilihat bukan dari cuma orangnya aja gitu. Tapi dari sosok orang yang memang panutan. Ya panutan itu pasti Rasul kan ya. Rasulullah. Jadi kayak tadi Bang Randy bilang juga. Tapi kan lu BTS. Iya, dulu kan. Gue tuh PM. Oke, lanjut. Jadi apa yang Rasul amanahkan, ya kayak tadi mungkin ini salah satunya ITJ bergerak di situ kan. ITJ bergerak secara terang-terangan, dia berani untuk bilang ya kalau yang haram. Iya betul. Yang baik ya monggo gitu. Kita justru support ya. Kita support teman-teman yang memang baik ya kita support. Tapi kalau yang tidak baik ya justru kita sayang. Makanya kita kasih tahu, makanya begitu. Makanya kalau jadi anak muda, misalnya nggak tahu, tanya yang bener gitu. Misalnya tanya Ustaz, hukumnya apa sih? Jangan nanya sama orang-orang keblinger. Misalnya kakak di kampus nih, Kak emang boleh Kak nikah beda agama? Ya dia nggak tahu mak, boleh. Nah, lu nyusruk, lu mau nyusruk? Sama kayak gue gitu bang. Dulu pas gue kerja di bank ya, gue nanya sama teman gue. Oh lu anak bank dulu ya? Dulu kerja di bank, jadi gue bilang katanya ke teman gue kerja di bank tuh haram. Kata siapa? Lu kerja di bank juga lu capek. Lu kerja di bank juga keringetan. Terus lu kerja kan di bank gak nyuri. Karena gue nanya sama orang bank. Ketika gue nanya sama Ustadz ya kan, ya lu haram. Bener. Ya kayak gitu, bener makanya tadi kayak Bang Randi bilang. Ya lu tanya sama orang yang memang yang berkompeten. Bener, lu kalau misalnya baru bocor, nanya sama dokter, lu gila. Nanya sama orang bengkel. Nah, soal perkara agama, jangan tanya sama orang jil, tanya sama ustaz. Ya, makanya gabung di ITJ. Itu paling itu ya. Nah, sekarang konsen ITJ tuh kan ada RUPKS, ada banyak lah gerakan-gerakan yang mungkin masih ujungnya tuh masih mereka juga yang buat. Masih dia lagi. Jadi kita harus terkonsen gitu. Jadi kalau ada yang bilang ITJ kok nggak bubar karena jilnya bubar, aja. Enggak lah. Kita ini dakwah, bukan soal bubar-bubaran. ITJ itu kendaraan. Ya sekarang itu cuma kendaraan doang. Ujungnya kita ya Allah gitu. Jadi tapi walaupun kalau mungkin tadi awalnya musuh gue tuh yang sangat terlihat tuh Jil. Tapi teman-teman Jil tadi mungkin bilang gue bubar. Tapi pemikiran mereka masih banyak. ITJ tetap ada. Oh bener, kaos pacaran kan juga bebasan kan? Iya benar. Itu kita urus. LGBT kita urus. Kemarin ada bungkus. Nah, fetis. Itu kan kelainan seksual kan? Ujungnya bebasan juga. Ujungnya sekularisme karena misalkan kehidupan sama agama. Itu kita urus. Sini lo, gue urus mandiin. Tapi ada juga gini bang. Lu nggak usah ngurusin hidup gue. Iya. Itu sering terjadi. Tuh. Misalnya kita dakwah, lu jangan urusin gue. Nah, sebenarnya kalau literatur agama ada hadis mengatakan, gue lupa redaksinya ya. Cuman dia bilang lu mengatakan Allah membenci kalimat urus saja dirimu sendiri. Cari. Kedua, analogi yang mudah atau kita sering gunakan di TJ gitu ya. Dia bilang, bang, gak usah diurus hidup gue, urus hidup sendiri. Nanti gue tanya, emang ada di dunia ini yang gak diurus orang lain? Misalnya, lo nikah lo butuh orang lain, walinya, tamunya, ya kan? Saksinya, ya kan? Lo mau udah nikahan, lo bikin hidangan banyak, kalian datang, kan lo bilang gini, gak usah datang, urusan diri lo sendiri. Rugi bandar lo, gak ada amplop. Satu ya. Kedua, kayak lu wafat, ya kan lu misalnya kecelakaan, alhamdulillah lu wafat ya gitu aja ya, wafat, tiba-tiba lu udah mati nih, udah dimandiin nih, lu bangun, gua mau ngubur sendiri, gua mau gali sendiri, nggak bisa kan? Nggak bisa bro, butuh orang lain buat nguburin kita. Nah itu maksudnya Islam mengajarkan jangan sombong, jangan angkuh, supaya nanti yang ngubur banyak, yang bantu orang, yang doakan. Jadi intinya adalah jangan ngomong begitu, gitu. Lagian juga kalau surga tuh banyak orangnya, dan misalnya kita tobat pun kita harus sendirian kan, kita butuh teman-teman yang menjaga kita kan, supaya kita istiqomah misalnya. Ya kayak misalnya Bang
Pian nih, sering kajian kan ketemu orang banyak kan, ya, buat muatin, akhirnya nah sama teman-teman yang lain bisa muatin. Kalau misalnya sendirian, lu mau kemana? Ya, lu misalnya lu pergi ke tempat ya, lu bawa alamat, padahal lu udah bawa alamat, gue yakin lu pasti nanya ke orang. Bayangin kalau orang yang tempat-tempat tuh nggak ada temennya siapa, ya, hanya batu. Itu jangan sombong, udah kita harus berteman. Sering nanya orang, dan kalau mau nanya perihal agama tolong nanya sama ulama yang benar, ulama yang lurus, ulama yang soleh gitu. Kalau mau teman juga teman-teman yang baik, cari teman yang soleh, ya boleh nggak bang kenal sama preman-preman, boleh kenal, tapi kalau mau dekat temenan sama yang soleh, jadi bisa berdakwah bareng-bareng, ya bisa. Kalau misalnya ada yang gue nggak tahu nih hukum ini, ditanya dikasih tahu, gue nggak duit nih, dipinjemin duit teman-teman lo ya. Tapi balikin, nih kebiasaan lo ya, ini pernah minjut nih, pernah balikin ya, awas ya. Ntar kalau tadi galakan yang utang, jangan ya. Curhat kan? Enggak. Ya, masya Allah ya guys. Jadi gue sih poin intinya di ITJ itu masya Allah ini jadi kayak tadi Bang Randy bilang adalah sarana, adalah kendaraan ya Bang. Kendaraan untuk bagaimana seorang saudara justru mengingatkan saudara lainnya. Bukan untuk menghujat, bukan untuk memukul, tapi justru niatnya tuh justru merangkul ya Bang. ITJ merangkul. Merangkul untuk kembali lagi pada syariat gitu loh, karena secara dasarnya manusia itu nggak bisa sendiri. Lahir sendiri, tapi mati sendiri, tapi nggak bisa sosialnya itu sendiri. Nggak bisa, karena di dunia pun kalau kita mau nyari pahala pun nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian, mau malah. Iya, harus saling mau malah gitu, dan baik lagi bukan kita membenci mungkin yang bukan muslim. Kita bukan benci, justru karena Rasul pun mengajarkan muamalah bersama teman-teman yang lain juga walaupun bukan muslim. Cuma yang penting kita yang tadi Bang Rani juga, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku saja gitu kan. Jangan dilibatkan, jangan bilang kita semua sama. Nggak usah diajak antar bareng, nggak usah diajak bareng-bareng, nggak usah. Tapi ketika kamu kesulitan, insya Allah kami bantu. Islam gitu. Ini insya Allah banyak banget manfaatnya sih guys, dan mungkin gue sih tertarik bakal ngebahas di next episode kali ya. Boleh. Insya Allah insya Allah sama-sama doakan lah biar diberikan umur yang lebih lagi. Biar sama-sama di konten ini ada nilai dakwahnya, terus bisa terus maju, bisa terus sama-sama sharing, bisa sama-sama niat kita semua sama, tujuannya tadi Bang Muradi dibilang semua tujuannya pasti surga. Gimana caranya itu banyak sih. Nah mungkin salah satunya ya teman-teman juga bisa yang mungkin jadi seorang konten kreator ya, dengan membuat konten-konten yang dengan tujuannya berdakwah ya. Konten baik. Iya, konten baik, bukan yang cuma cuma kayak seksi-seksian doang, yang perempuan, terus yang cowoknya pamer apa? Apa? Pamer duit. Boleh. Kayak doang. Kalau mendingan kalau lu kaya ya sedekah ya. Sedekah gitu loh. Jadi ya insya Allah sih, gue mohon doanya buat gue pribadi semoga bisa istiqomah terus. Buat Bang Rani juga dan teman-teman ITJ semoga berkah terus, dijaga kesehatannya, dijaga, semoga pemikiran tetap pemikiran kita aja ya, bukan pemikiran kecil. Bukan. Jangan sampai jadi belok nih Bang. Jangan. Dah, Bang Randi ada statement pengen ditutup nggak atau? Ada. Oke teman-teman, tetap cari teman-teman yang baik, karena gue yakin lah semua manusia ya, fitrah tuh dari kan pengen jadi orang baik gitu. Betul. Nah orang baik tuh kayak petunjuk gitu ya. Kalau lo muslim, petunjuk lo adalah Quran dan Sunnah. Lo bisa cari atau lo baca Quran Sunnah dengan antara ulama-ulama lo belajar di situ, dan kemudian teman-teman kayak Bang Fiani. Oke, teman, mari yang punya sosial media, yang punya medsos, channel YouTube, Instagram, Facebook apaan, tolong syiar. Sekali lagi tolong syiar. Karena itu akan ditanya oleh Allah buat apa sosmed lo gitu ya. Lo akan menjadi penyeimbang buat konten-konten yang buruk. Jadi minimal lo bisa bikin keluarga lo jadi idola dengan adanya lo konten baik gitu. Jadi buat dulu konten baik, berapa yang like gak usah peduliin, berapa yang subscribe berapa peduliin, yang penting lillah, nanti Allah buat wangikan namamu. Masya Allah. Itu dari gue. Salam dulu ITJ. Asik. Ya, kurang lebihnya kayak gitu ya guys. Insya Allah kalau misalkan memang kalau ada kata-kata yang salah, ya memang berasal dari kita semua ya Bang. Ya betul. Tapi kalau ada yang baik, benar-benar itu pure Allah yang mengizinkan kita untuk mengucapkan hal baik tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.